Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah syukur kita bertemu lagi, dan ini semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas masalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Yang keempat malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Kemudian yang kelima dan keenam malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian yang kesembilan malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 yang terakhir malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Sebelum kita berbicara lebih lanjut ataupun membahas lebih lanjut, ada baiknya kita membahas dulu pengertian iman kepada malaikat. Berbicara masalah iman, sama-sama kita ketahui menurut bahasa, iman itu artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu artinya meyakini seluruh hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kemudian menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'akah, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dengan berkata-kata dan berbuat yang baik. Kemudian yang kedua, hukum daripada beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardhu ain. Artinya, kalau kita tidak percaya kepada malaikat, maka kita berdosa. Itu maksud daripada fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. An-Nisa ayat 136. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itu arti dari surah Al-Baqarah ayat 285. Anak-anakku sekalian, dari ayat-ayat tadi membicarakan masalah iman, tentang iman kepada malaikat, yang mana urutan kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada langkah selanjutnya kita membicarakan tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama malaikat, kemudian yang kedua manusia, dan ketiga jin. Malaikat makhluk gaib, manusia makhluk nyata, jin makhluk gaib. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Kemudian jin memiliki nafsu. Kemudian perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin ada yang taat dan juga ada yang durhaka. Kemudian yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia berjenis kelamin. Kemudian jin juga berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Kemudian jin makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Kemudian jin memiliki akal pikiran. Nah, pada pertemuan kali ini setelah kita membicarakan perbedaan malaikat, manusia, jin, dan manusia, perbedaan malaikat, manusia, dan jin, tentunya kita akan membahas masalah penciptaan daripada malaikat, manusia, dan jin. Kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari api. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya kita menyukupkan dulu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.